Lihat telapak tangan masing-masing. Yang telapak tangannya pucat, putih, ya, itu artinya anemia. Yang telapak tangannya merah, artinya kolesterol. Yang telapak tangannya merah, tapi banyak bercak putih, itu artinya sekarang kasih hadiah diagnosa telapak tangan. Jadi Bu, sehat itu bisa kita lihat dari telapak tangan. Ya. Karena ada jutaan saraf di telapak tangan. Sebenarnya Bu, orang sakit itu nggak langsung, nggak ada yang namanya sakit itu mendadak, nggak ada. Semuanya pasti akumulasi perkumpulan dari pola hidup dan pola makan kita. Dan telapak tangan ini adalah alarm, di mana kita bisa tahu keadaan kita sehat atau enggak bisa dilihat dari telapak tangan. Ini bukan ilmu menerawang, tapi ada kampusnya, ada pelajarannya, dan 100% akurat seperti medical check up. Jadi kalau kita jadi dokter mau ke pelosok kan ribet bawa alat-alat Bu. Jadi kita bisa tahu keadaan pasien kita cuma lihat telapak tangan. Oh, jadi pasien nggak usah ngomong, Bu saya keluhannya ini, nggak usah, karena ada diagnosa telapak tangan, mata, dan lidah. Ya, sekarang telapak tangan dulu. Lihat telapak tangan masing-masing. Nggak usah dikasih lihat ke saya, satu-satu nggak selesai Bu. Nggak usah ngeliat telapak tangan orang juga, lihat telapak tangan sendiri, fokus. Ayo, bismillah. 1. Yang telapak tangannya pucat, putih, ya, itu artinya anemia, kurang darah, ya, anemia. Yang kedua, yang telapak tangannya merah kecuali bentabok ya. Ya kan kalau bentabok suka nabok-nabok pasti merah, ya. Ya, yang telapak tangannya merah artinya kolesterol. Udah. Yang ketiga, yang telapak tangannya merah tapi banyak bercak putih, itu artinya GERD, ya, banyak angin di perut, gampang tahak, gampang kentut, masuk angin. Dah, lagi yang keempat, yang telapak tangannya licin seperti berminyak, bukan berair ya. Kalau berair beda lagi. Berminyak, licin artinya asam urat. Nah, kenapa sih Bu orang sampai asam urat? Kenapa? Karena kurang minum. Jadi obatnya asam urat itu minum. Kalau lagi tinggi asam uratnya, Ibu minum setiap 5 menit, minum segelas, 5 menit, minum lagi sampai Ibu pipis terus. Nah, jadi asam uratnya itu keluar bareng air pipis. Jadi yang asam uratnya tinggi bikin minum, ya, minum terus nanti jangan jauh-jauh dari kamar mandi. Pokoknya asam urat itu turun dari air minum. Dan orang yang punya masalah asam urat itu artinya ginjalnya mulai bermasalah. Karena orang yang ginjal sehat nggak mungkin asam uratnya tinggi. Ya, karena kurang minum. Mau tahu ginjalnya sehat? Lihat lagi buku-buku jari, telunjuk, tengah, manis. Yang kalau kita berzikir itu seperti gantinya tasbih Bu, kan kita jarinya berbuku-buku ya. Nah, lihat yang paling bawah, jari, telunjuk, tengah, manis. Untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki ginjalnya beda, ngeceknya ada di kuku, ya. Perempuan dulu, ya. Ladies first, ya. Lihat Bu, kalau di bawah jari menggelembung, montok, ya, nggak ada hubungannya sama berat badan ya. Montok itu artinya pembengkakan ginjal. Ginjalnya bengkak, ya, mulai rusak. Nah, gimana kalau jari-jarinya itu tipis, ya, kurus?
Terus banyak garis-garisnya, itu artinya ginjalnya kering, kurang minum. Itu untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak beda. Nanti ibu sampai rumah lihat kuku suami. Coba ibu cek jempol dulu. Nah, bapak-bapak cek jempol. Jempol itu kan ada seperti bulan sabit putih ya, dari ujung sampai ujung. Nah, kalau cuma ada bulan sabit putih di jempol, artinya ginjalnya sehat. Nah, coba lihat telunjuk tengah manis. Kalau ada bulan sabit putih di jari telunjuk, tangan kiri untuk ginjal kiri, tangan kanan untuk ginjal kanan. Cek di bawah kuku kalau ada di telunjuk tengah manis, artinya ginjalnya bapak-bapak itu hampir rusak. Nah, gimana caranya untuk memperbaiki ginjal? Satu, yang sudah pasti, ginjal kita butuh habatus sauda. Ya, gimana cara minum habatus sauda? Ingat, cara minum obat itu harus sesuai berat badan. Ya, kalau di rumah sakit diresepin dokter, biasanya ada yang 2x3, ada yang 3x3. Nah, sebenarnya satu obat, satu kapsul, satu pil untuk 10 kg berat badan. Jadi kalau berat badan ibu 60, diresepin 3x3 itu kelebihan bu. Jadi ginjal dan liver rusak. Pokoknya ingat-ingat, satu kapsul, satu obat, satu pil untuk 10 kg berat badan. Jadi kalau ibu dalam sehari ada obat yang diminum, misal amlodipin, obat darah tinggi, atau allopurinol, obat asam urat, ya, atau simvastatin kolesterol. Nah, ada 3 itu kan yang harus diminum tiap hari. Itu udah masuk hitungan 30 kilo. Nah, terus sedangkan kita butuh habatus sauda per hari, wajib habatus sauda. Berarti kita tambahin lagi, misal berat badan kita 50, maka kita cukup 2, jadi sudah 50. 5 kapsul 50. Misal ibu berat badan 60, tinggal ditambahin aja 1. Paham ibu ya? Jadi minum obat harus sesuai berat badan. Yang kedua, gimana cara memperbaiki ginjal? Minum air kelapa. Yang tua minum air kelapa tua, yang muda minum air kelapa muda. Intinya di bawah 50 tahun minum air kelapa muda, di atas 50 tahun minum air kelapa tua. Kenapa begitu? Karena ginjal orang tua tidak boleh minum langsung banyak, nanti kerendam. Makanya air kelapa tua isinya dikit. Kenapa kalau yang muda air kelapa muda? Karena ginjal orang muda butuh minum banyak, makanya air kelapa muda isinya banyak. Masya Allah. Jadi yang tua sama yang tua, ya. yang muda sama yang muda. Ya. Kalau Pak Kiai masih muda ya bu. Nah, apalagi yang ketiga, ginjal butuh lemon dan melon. Gimana cara bikinnya? Bikin jus melon campur lemon. Itu ya bu, resep untuk ginjal kembali muda, ginjal kembali sehat. Nah, sekarang yang mau tahu lagi jantung. Yang mau tahu jantungnya sehat, lihat jari tengah, tangan kiri jari tengah. Cek jari tengah. Yang jari tengahnya bengkok, ya. Yang jari tengahnya bengkok. Wah, saya diginiin bu. Yang jari tengahnya bengkok, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, kecuali mau ke belakang, kecuali ke depan ya bu, patah itu ya bu. Nah, kalau jari tengahnya itu bengkok, artinya bermasalah di jantung. Entah penyumbatan kah, atau masalah selaput kah, pokoknya yang jari tengahnya bengkok itu ada masalah jantung. Yang jari tengahnya lurus berarti jantungnya sehat. Itu semua ada sarafnya bu yang berhubungan ke jantung. Makanya orang yang lihat jarinya itu lurus, alhamdulillah. Nanti kalau keadaan organ dalam kita udah sehat, jari kita beres lagi bu. Nah, orang yang jari telunjuknya bengkok ada masalah usus.
gampang mencroit. Nggak boleh salah dikit makan, nggak boleh salah dikit minum. Itu yang ususnya lemah. Lagi apa udah? Sekarang yang paling penting Bu, rahim. Karena kita punya rahim ya Bu ya. Lihat jari kelingking. Yang jari kelingkingnya kecil, lurus kayak pensil ya, di ujungnya seperti pensil, artinya rahimnya bermasalah. Bisa kista, bisa miom ya. Yang jari kelingkingnya lurus, alhamdulillah sehat. Kayaknya udah nih ya. Insya Allah nanti yang kurang boleh undang lagi. Kalau ada yang mau konsultasi boleh catat nomor HP saya yang mau catat.